Di dalam yang aku lihat, kayak aku secara apa yang ngomongnya ya, kan di luar kayak ibaratnya kayak kerasukan, tapi aku ngerasa kalau aku lihat itu bukan papa mamaku. Sementara dalam tubuhku itu aku berusaha melawan karena aku tahu, dan aku ngelihat arwah-arwah noni-noni Belanda gitu, pembantaian dan pemerkosaan. Banyak orang-orang noni-noni Belanda diperkosa di tempat itu. Halo guys, welcome back to Stripes After Dark. Oke guys, jadi hari ini aku pengen ceritain tentang pengalamanku yang lama sih. Aku pernah kerasukan. Nah, tapi ini disclaimer dulu ya guys, disclaimer. Kalau orang-orang bilang aku itu anak indigo karena katanya aku senang lihat hal-hal yang orang-orang yang nggak bisa lihat gitu loh. Nah, jadi kejadiannya gini, aku itu pernah kerasukan sama roh-roh apa gitu, aku nggak tahu juga. Itu kejadiannya itu pas aku usia SMP kelas 1 kayaknya. Iya, SMP kelas 1. Di saat SMP kelas 1 itu aku pernah main bareng sama temanku kan di sekolah. Ibaratnya sekolah itu pulang SMP kita main bareng, main basket bareng di depan di halaman sekolahnya gitu. Pas lagi main basket bareng, terus aku tuh ngomong sama temanku gitu. Ngomong sama temanku, siapa, misalkan si A lah, aku ngomong si A, itu ayo ajaan po, siapa itu daripada DE sendiri gitu loh. Nah, si ajak temenku yang aku ngelihat satu orang itu lagi duduk-duduk gitu, si cowok. Terus temenku kaget, siapa gitu loh, mana ada, hanya kita bertiga. Kok bertiga gini sih, bertiga, hanya ada kita bertiga. Siapa itu loh, itu aku kasih tunjuk itu orang, kayak orang di sana. Langsung temen-temenku kaget, woi cok ngawur woi, gak ada siapa-siapa, gila ini anak ini pasti, mana ada, jangan bikin takut-takut lah. Nah, itu aku kelas 1 SMP. Nah, terus aku gak tahu kenapa aku samperin itu anak, aku ajakin main basket kan, tapi dia diem aja. Terus temanku ngeliatin aku, dia pikir aku orang gila karena dia bilang saat itu gak ada siapa-siapa. Aku lebih bingung lah. Masa kalian gak lihat ada orang sebesar ini di situ? Aku pikir aku ibaratnya di prank. Nah, zaman dulu kan itu istilah prank kan itu nggak ada. Prank itu baru muncul belakangan ini. Nah, aku nggak tahu. Masa ke temanku kerjaan aku sih kayak kalian nggak ngelihat temen ini. Masa kalian nggak lihat ini orang? Nah, terus memang ini temanku adik kelas sih. Kakak kelas. Kan aku kelas 1 SMP. Kakak kelas tak ajak basket, tapi dia itu memang sedikit a little bit introvert gitu loh. Nah, jadi pas tak ajak ngomong, dia hanya ngeliatin aku. Terus dia hanya nganggukkan kepala gini. Loh, aku nanya kenapa, dia hanya geleng-geleng aja. Terus aku dipanggil main basket lagi sama temanku. Pas main basket, ikut main. Besoknya itu ada retret di salah satu tempat di luar kota Makassar lah, namanya Malino. Nah, retret itu ya seperti biasa retret pada umumnya, ada ngumpul dengar sesi, terus makan minum sama-sama, terus di kamar bareng-bareng cerita. Nah, pulang dari retret itu aku ngerasain awalnya itu kepalaku memang suka sakit. Kepalaku itu pas pulang itu suka sakit. Aku ceritalah ke mamaku, "Ma, kepalaku kok suka sakit ya? Kayak suka pening gitu loh. Pening. Terus aku dibawa ke dokter. Dibilang sama dokter, "Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa, enggak sakit apa-apa kok." Dikasih obat justru. Kasih obat, pulang. Malamnya pas minum dari obat itu
panasku naik langsung. Bukan malah sembuh, panasku naik, jadi naik. Panasku itu awal aku tiba-tiba demam itu langsung sampai berapa ya? 39 ya, 3940 seperti itu. 3940 aku menggigil. Jam 2 setelah itu langsung turun katanya mamaku. Panasku itu turun. Puji Tuhan kan turun. Tapi besok pagi kan ibaratnya harus sekolah. Nah, itu pas waktu aku dipanggil bangun, karena aku dulu dikasih panggil bangun untuk sekolah. Aku bangun. Itu aku nggak bangun. Katanya mamaku. Aku nggak bisa bangun sama sekali. Nah, aku juga nggak sadar kan kalau misalkan aku bangun apa enggak. Nah, terus katanya mamaku gini, aku waktu dikasih panggil bangun, aku nggak bangun, masih orang tidur gitu. Terus udah kayak mau hampir masuk sekolah, ini tiba-tiba mataku kebuka, terus hanya putih tok. Kayak gini ya contohnya ya. Tapi kayaknya jadi stiker sih ini atau jadi aib sih, kayak gini lah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kayak gini. Terus pas aku buka gini, aku ngeliat papa mamaku. Nah, di situ aku sadar, aku ngeliat mereka. Aku panggil, aku nggak kenal sama mereka, sama siapa sama sekali gitu loh. Aku bertanya, siapa kalian? Siapa gitu loh, siapa? Aku ngeronta-ronta kayak gini, diajak kemana gitu, aku nggak mau. Terus di dalam pikiranku, di dalam yang aku lihat, kayak aku secara apa yang ngomongnya ya, kan di luar kayak ibaratnya kayak kerasukan, tapi aku ngerasa kalau aku lihat itu bukan papa mamaku. Aku ngelihat kayak ada 2 orang laki-laki pakai jas hitam lah, kayak ibaratnya berusaha narik aku gitu loh, narik aku, ayo ke sini. Nah, itu papa mamaku sampai panik, bukan main, panik luar biasa. Akhirnya dipanggilin pendeta, dipanggil kayak hamba Tuhan, aku didoain, aku berteriak-teriak, kayak gitu loh, pokoknya berteriak-teriak dengan keras gitu. Aku nggak sadar setengah mati. Pokoknya udah sembuh lah, ibaratnya udah lepas, udah baik. Nah, kemudian kejadiannya terulang lagi di saat aku bantu mamaku di kios udah mau tutup toko. Terus habis itu aku pas ngangkat minyak, yang pindahin minyak, aku ceritain aja singkatnya. Aku pas ngangkat minyak, tiba-tiba ada kayak aku ngerasa sesuatu yang nusuk belakang, set gitu loh, kayak tajam banget di sini, di belakang sini, di punggung. Terus aku kayak mau muntah langsung, gitu loh. Nah, pas waktu kayak mau muntah gitu, sakit banget belakang ini, kayak mataku, aku sadar kalau misalkan ada yang nggak beres, ada sesuatu yang berusaha kayak ibaratnya dalam tanda kutip mau masuk di dalam badanku. Oke, langsung kayak mau muntah gitu, terus mataku itu tiba-tiba merah, tiba-tiba ada kayak aku ngerasa ada orang yang pegang aku dan berusaha kayak narik badanku gitu, kayak dia berusaha untuk masuk ke dalam badan. Aku tahu kayak misalkan ini tidak benar, ada orang mau masuk dalam badanku, aku langsung kayak gitu, sungguhan ini kayak ibaratnya gitu loh, karena itu rasanya kayak apa ya, 1 berat, 2 itu pusing banget, sakit banget, karena kayak semakin dia berusaha menguasai tubuhmu, itu kayak itu badanmu tambah berat, makin sakit lah, makin sakit. Akhirnya pas di saat angkat itu minyak langsung jatuh, langsung tumpah. Dan orang-orang itu untungnya kios-kios orang-orang yang lain itu nggak ngelihat gitu loh. Tapi mamaku ngelihat kok ini anak kayak langsung berubah. Karena itu minyak juga tumpah, kan marah mamaku buang minyak gitu loh. Nah, akhirnya
mamaku nanya apa, B, kamu kenapa B. Langsung aku lihat mamaku dengan tatapan tajam tapi gini, kayak mata yang seperti. Nah, langsung mamaku kayak ibaratnya takut kan. Akhirnya dia panggil papaku. Nah, papaku bilang, aku kayak orang marah tapi diam gitu loh. Orang marah tapi diam. Aku liatin mereka berdua. Sementara dalam tubuhku itu aku berusaha melawan karena aku tahu itu ada sesuatu yang pengen masuk gitu loh di dalam tubuhku. Nah, akhirnya aku berhasil. Aku ngelawan kayak dalam nama Tuhan Yesus harus keluar, jangan ganggu tubuhku. Saya sayang diriku gitu loh. Akhirnya setelah itu keluar, kayak ibaratnya tiba-tiba hilang, aku langsung muntah sebanyak mungkin. Muntah nggak berhenti. Di saat di titik itu langsung muntah. Orang-orang langsung kaget. Kenapa bisa aku muntah? Ternyata pas aku balik badan itu di depan kan, ibaratnya aku kayak jual di kos-kosan, jualan di kios-kios kan, kayak stand gitu loh. Nah, ini tempatnya di salah satu jalan gitu loh, kayak Chinatown gitu loh. Chinatown kayak banyak jualan makanan gitu, kayak street food. Nah, terus ini udah malam ceritanya. Pas aku balik, di depanku itu ada rumah kosong. Dan aku ngelihat para kayak apa ya ibaratnya ya, kayak arwah noni Belanda gitu loh. Kayaknya hampir 15 orang yang berusaha masuk. 15 orang. Kenapa aku tahu? Karena itu rasanya berat banget, kayak ibaratnya kayak ditusuk bener-bener gitu loh. Kayak satu titik itu kayak sakit bukan main. Dan aku ngelihat pas balik itu noni Belanda semua, sama ada mungkin yang lain-lain lah, kayak manggil gini. Kayak manggil datang, ayo kesini. Wah, di situ aku ngerasa, wah bahaya ini, nggak boleh nih, ibaratnya kayak aku langsung cerita begitu. Akhirnya tiba-tiba aku nggak ngeliat kayak hanya pas habis muntah itu aku balik langsung ke rumah itu. Aku lihat itu tadi, aku langsung buang muka, ngeliat yang lain. Terus aku bilang dalam Tuhan Yesus, amin. Mereka pergi. Akhirnya pas aku buka mata lagi, akhirnya mereka sudah hilang gitu loh dari pandanganku gitu loh. Nah, di situ aku ngerasa kalau misalkan ini tubuhku bahaya. Karena apa? Waktu awal-awal itu aku memang ibaratnya dibilang imanku masih belum kuat lah. Nah, yang pertama itu kan aku masih kelas 1 SMP. Kemudian ini aku yang kejadian kedua ini pas sudah kelas berapa ya? Kelas 2 SMP atau 3 SMP, setahun atau 2 tahun dari kejadian itu. Nah, kemudian sampai saat itu puji Tuhan sampai sekarang aku nggak pernah ngalamin itu lagi. Tapi mudah-mudahan nggak sampai lah. Pokoknya imanku harus kuat seperti itu, teman-teman. Nah, jadi guys, tadi yang aku cerita, jadi di tempat depan kios jualanku itu kan ada rumah yang aku tadi cerita, ada rumah tua. Nah, itu dulunya itu ternyata tempat pembantaian dan pemerkosaan. Banyak orang-orang noni Belanda diperkosa di tempat itu dan dibunuh secara tidak hormat gitu loh. Jadi itu tempat sekarang memang angker dan memang tidak ada orang yang tinggal dan tidak banyak juga orang yang tahu gitu loh. Hanya beberapa orang doang yang tahu. Makanya kayak aku bisa tahu karena aku dengar cerita dari tetangga-tetangga yang dulunya yang ada di situ gitu. Seperti itu. Oke guys, jadi sekian ceritaku hari ini. Kalau kalian punya cerita-cerita horor atau pengalaman yang mistis juga, kalian boleh chat atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, don't forget to like, comment, share, dan subscribe ya guys. Dan see you di next video Stripes After Dark lainnya. Oke, and bye.